Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara berada pada saat ini. Kiranya kasih karunia dari Tuhan selalu beserta dengan saudara sekalian. Damai sejahtera dari Bapa Surgawi memenuhi hati saudara sekalian, dimanapun saudara berada. Saudara, mari buka Alkitabmu, perhatikan Efesus pasal yang keempat, ayat 11 sampai 16. Efesus pasal yang keempat ayat 11 sampai 16. Saya akan memberikan tema renungan kita hari ini adalah iman yang bertumbuh. Saudara, saya akan memulai dengan sebuah cerita. Suatu kali saya menghadiri suatu kebaktian di gereja yang sangat megah sekali. Seperti gereja-gereja megah pada umumnya, gereja tersebut memiliki baby room, yaitu ruang khusus buat bayi. Orang tua yang membawa bayi, lalu kemudian mereka di satu ruangan. Itu namanya baby room. Dan saya melihat bahwa di dalam baby room itu penuh, sehingga orang-orang di dalam ruangan itu sedikit berdesakan. Di dalam hati saya timbul pemikiran bahwa gereja ini memiliki masa depan yang baik, karena bayi-bayi ini akan bertumbuh menjadi dewasa dan kemudian menjadi jemaat di gereja tersebut. Setelah itu saya melihat ke ruang yang lain, dan saya melihat yaitu ruang ibadah. Dan ketika saya melihat ruang ibadah itu, saya juga merasa kagum. Karena apa saudara? Karena jemaat yang hadir, yang duduk di dalam ruangan yang besar itu ramai sekali. Orang-orang yang datang beribadah kepada Tuhan. Di dalam hati kecil saya berkata, gereja ini punya masa depan yang bagus sekali. Dari jemaat dewasa banyak yang hadir, kemudian bayi-bayi yang datang pun banyak sekali. Itu adalah generasi masa depan gereja tersebut. Setelah itu kemudian pikiran saya berpikir lagi, bagaimana seandainya di ruang ibadah ini orang-orang dewasa itu adalah orang-orang yang imannya tidak bertumbuh. Artinya adalah mereka adalah bayi-bayi rohani. Bagaimana jikalau orang-orang yang ada di dalam ruangan ini adalah bayi-bayi rohani? Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan yang saya ajak kita baca, yang saya ajak saudara perhatikan di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16, Paulus menekankan pentingnya bertumbuh di dalam Tuhan, iman yang bertumbuh. Di ayat 11, Paulus menyebutkan ada 5 jabatan gerejawi. Ada rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Kelima jabatan gerejawi ini bertugas untuk memperlengkapi orang-orang percaya agar mereka memiliki iman yang bertumbuh kepada Tuhan. Saudara, kata memperlengkapi dalam bahasa aslinya adalah katartismos. Dalam bahasa aslinya secara harafiah berarti memulihkan. Istilah ini merupakan satu istilah dalam ilmu bedah yang mengacu pada seseorang yang mengalami patah tulang gabungan. Jadi, memperlengkapi berarti mengembalikan tulang dalam susunan yang selaras sehingga dapat pulih dengan semestinya. Tuhan menempatkan
hamba-hambanya di sekitar kita, di gereja kita, dengan tujuan untuk memperlengkapi kita agar iman kita bertumbuh. Para hambanya mengajar, melatih, membina, mengarahkan, menasehati, bahkan menegur agar iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, seorang penafsir penulis buku bernama William Barclay, dia mengatakan bahwa istilah ini, ide dasar dari kata ini, yaitu kata memperlengkapi atau katartismos, adalah menempatkan sesuatu ke dalam kondisi yang ditetapkan baginya. Jadi saudara, Tuhan menetapkan rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar di dalam gerejanya adalah untuk membawa umat Tuhan ke dalam kondisi yang ditetapkan oleh Tuhan, yaitu bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Saudara, ada dua hal yang Paulus bahas di sini tentang ciri iman yang bertumbuh, yaitu yang pertama, iman yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Saudara bisa memperhatikan ayat 11 sampai ayat 14, yaitu iman yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Saudara, ada perbedaan antara mengenal dan mengetahui. Tahu belum tentu mengenal. Kenal pasti tahu. Saya tahu si A dan si B, tetapi saya tidak mengenal si A dan si B. Kalau tahu berarti tidak punya relasi. Sedangkan kalau kenal berarti punya relasi. Kita hanya mungkin bisa mengenal seseorang kalau kita punya relasi dengan orang tersebut. Nah, sebagai orang Kristen, saudara, kita tahu tentang Tuhan atau kita sudah mengenal Tuhan. Yakobus berkata bahwa setan pun tahu siapa Tuhan itu. Tetapi setan tidak memiliki relasi dengan Tuhan. Pernahkah saudara dimaki-maki oleh orang di medsos ketika Anda menulis sesuatu atau mengupload suatu video, dan orang yang memaki tersebut, dia sebenarnya tidak mengenal kita. Dia hanya tahu tentang kita dari tulisan kita di media sosial atau video yang kita upload. Tetapi saudara, lucunya dia memaki-maki kita dengan kata-kata penghakiman. Dan ini aneh, saudara. Tetapi nyata. Dia tidak kenal kita, tetapi dia berkomentar negatif tentang kita dari tulisan atau video yang kita upload. Menurut saya, orang yang cepat memberikan komentar negatif tentang hidup orang lain, padahal dia tidak kenal orang tersebut, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak bahagia dan ada penyakit hati di dalam diri orang tersebut. Nah, saudara, mengenal Tuhan berbeda dengan tahu tentang Tuhan. Mengenal bisa terjadi karena ada relasi yang dibangun. Kalau tahu, tidak ada relasi, hanya dengar dari orang lain atau dapat kabar tentang orang tersebut, tetapi kita pribadi tidak pernah ada relasi dengan orang tersebut. Saudara, orang yang mengenal Tuhan memiliki relasi dengan Tuhan senantiasa, dan ia mengalami Tuhan dalam hidupnya secara pribadi. Karena dia mengalami Tuhan, maka hidup orang tersebut mengalami perubahan terus-menerus. Intinya saudara, salah satu bukti iman orang yang mengenal Tuhan, hidupnya pasti berubah
ke arah yang semakin baik dan semakin benar. Karakternya semakin menyerupai Kristus, emosinya semakin terkontrol, pikirannya semakin terarah, hatinya semakin tulus. Saudara, jika dulu orangnya kasar, kejam, dan licik, tapi ketika dia sudah mengenal Tuhan, maka hidupnya akan mengalami perubahan. Yang kasar berubah menjadi lembut, yang kejam berubah menjadi penuh belas kasihan, dan yang licik berubah menjadi tulus hati. Orang yang mengenal Tuhan pasti akan berubah. Tidak mungkin tidak berubah. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, itulah yang Paulus katakan. Perhatikan saudara di ayat 13 dan 14 yang berkata demikian. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudara, ada beberapa hal di dalam ayat 13-14 ini yang Paulus maksudkan kita harusnya bertumbuh. Yang pertama itu mencapai kesatuan iman. Yang kedua, pengetahuan yang benar. Kata pengetahuan, saudara, bukan sekedar tahu, tapi kata pengetahuan adalah pengertian atau pengenalan. Bukan pengetahuan secara akali, saudara, tapi adalah pengetahuan dalam arti kita memahami, understanding, kita mengerti. Nah, saudara, lalu kemudian yang ketiga, kedewasaan penuh. Kedewasaan penuh bicara adalah lengkap, komplit. Yang keempat adalah sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dan yang kelima adalah tidak terombang-ambing oleh kelicikan dan angin pengajaran sesat. Saudara, iman yang bertumbuh adalah iman yang bertumbuh semakin mengenal Tuhan. Di dalam aspek dia mencapai kesatuan iman. Dia memiliki pengertian, pemahaman yang benar tentang firman Tuhan. Dia memiliki kedewasaan di dalam kehidupan dia. Dia hidupnya kepenuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dan dia tidak terombang-ambing di dalam kehidupan dia. Karena apa? Karena dia bertumbuh di dalam Tuhan. Itu yang pertama, saudara, yang Paulus bahas. Yang kedua adalah Paulus berkata bahwa iman yang bertumbuh di dalam kasih dan kebenaran. Iman yang bertumbuh di dalam kasih dan kebenaran. Ayat yang ke-15. Saudara, Paulus menggabungkan kasih dan kebenaran. Kasih tanpa kebenaran akan melahirkan kompromi dengan dosa. Sedangkan kebenaran tanpa kasih akan menimbulkan fanatisme. Dan Tuhan ingin kita bertumbuh dalam kasih dan dalam kebenaran. Kasih yang tulus, bukan bulus. Kasih yang dibangun di atas kebenaran. Sehingga mendatangkan shalom bagi semua orang. Nah, saudara sekalian, kehendak Tuhan adalah kita bertumbuh di dalam kasih dan di dalam kebenaran. Ini dua hal yang tidak boleh kita pisahkan di dalam hidup kita. Nah, saudara, orang tua yang memanjakan anaknya akan menghancurkan anaknya sendiri. Mengapa demikian? Mengapa memanjakan? Karena terlalu sayang atau terlalu cinta atau terlalu mengasihi. Tetapi cinta kasih, kasih sayang yang tidak ditopang oleh kebenaran. Akibatnya, saudara, kerusakan yang akan dituai di masa depan. Namun, ada orang tua yang terlalu keras dan disiplin pada anak. Apapun yang dikatakan tidak, dia tidak. Pokoknya kamu harus nurut. Nah, saudara, itu juga tidak tepat.
Karena terlalu keras, terlalu disiplin, sehingga tidak ada kasih, itu juga akan timpang dan akan merusak. Saudara, saya sudah banyak menyaksikan orang-orang tua yang terlalu sayang, yang terlalu manja-manjakan anaknya, sehingga ketika anaknya menjadi besar, menjadi dewasa, tidak bisa apa-apa. Yang ada adalah apa? Mereka tidak menjadi orang yang dewasa. Tetapi juga ada orang tua yang saya saksikan, yang sangat disiplin, yang sangat menekankan kebenaran, pokoknya kamu harus begini, begini, begini. Dan itu pun akan banyak menghancurkan masa depan anak itu. Karena anak itu akan menjadi sakit hati kepada orang tuanya yang terlalu keras dan disiplin. Nah, saudara, ini adalah yang seringkali orang tua lakukan kepada anak-anak mereka. Satu sisi terlalu menekankan kasih sayang, di satu sisi yang lain terlalu menekankan disiplin dan kebenaran, sehingga dua-duanya merusak. Itulah sebabnya Paulus berkata bahwa kebenaran dan kasih itu harus seimbang, tidak boleh pincang. Kasih tanpa kebenaran akan merusak si anak. Kebenaran tanpa kasih juga akan merusak si anak. Kasih dan kebenaran harus seimbang. Itulah sebabnya Paulus menekankan bahwa Tuhan berkehendak agar kita bertumbuh di dalam kasih dan juga dalam kebenaran. Saudara, dalam hidup kita harus punya kasih, tapi kita juga harus punya kebenaran. Jangan sampai karena kasih kita mengorbankan kebenaran, atau demi kebenaran kita mengabaikan kasih. Kita harus mengasihi, tetapi jangan karena alasan kasih kita menginjak-injak kebenaran, atau kita terlalu menekankan kebenaran sehingga kita kehilangan kasih. Kasih dan kebenaran harus kita seimbangkan di dalam hidup kita. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita tunduk pada kebenaran firman Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan, kasih kita pun semakin bertumbuh. Kasih adalah bukti bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Yohanes 13 ayat yang ke-34 sampai 35 mengatakan, "Aku memberikan perintah baru kepadamu, supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Menurut Rasul Yohanes, tanda iman yang bertumbuh dalam pengenalan kepada Tuhan adalah memiliki hati yang mengasihi, bukan membenci. Yohanes berkata, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. 1 Yohanes 2 ayat 9. Kemudian berikutnya Yohanes juga berkata, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Dia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan telah membutakannya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-11. Saudara, kedua ayat ini sangat jelas. Kasih adalah bukti kita hidup di dalam terang. Tuhan adalah terang. Jika kita mengenal Tuhan, itu berarti kita hidup di dalam terang. Bukti hidup dalam terang adalah mengasihi, bukan membenci. Namun, jika kita membenci, itu artinya kita masih hidup di dalam kegelapan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, betapa banyaknya orang Kristen terjebak di sini. Mereka rajin beribadah, rajin pelayanan, tetapi hati mereka dikuasai oleh kebencian dan jiwa yang kerdil. Kalau melihat orang
yang lebih baik dari mereka. Mereka biasanya membenci orang lain dan dianggap sebagai saingan. Saudara, mestinya kalau kita melihat ada orang yang lebih baik dari kita, hal itu justru memacu diri kita untuk menjadi lebih baik dari orang tersebut, tanpa perlu kita menjatuhkan orang tersebut atau menganggapnya sebagai musuh. Nah, di dalam bahasa sederhana, Yohanes ingin berkata, jangan ngaku mengenal Tuhan kalau hatimu justru dikuasai kebencian. Jika Anda membenci, itu artinya kamu masih hidup di dalam kegelapan dan berjalan di dalam kegelapan. Kegelapan adalah istilah untuk menunjuk kepada kuasa gelap atau kuasa jahat. Dan setan atau iblis kerjanya selalu menaburkan kebencian di mana-mana agar manusia saling merusak dan menghancurkan. Saudara-saudara, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah iman kita sudah bertumbuh? Apakah kita lebih mudah membenci daripada mengasihi? Apakah karakter kita semakin hari semakin baik dari sehari ke sehari? Jikalau iman kita bertumbuh, maka jelas bahwa hidup kita akan mengalami perubahan yang lebih baik. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami belajar Tuhan tentang iman yang bertumbuh. Iman yang bertumbuh adalah iman yang semakin mengenal Tuhan. Iman yang bertumbuh adalah iman yang bertumbuh di dalam kasih dan kebenaran. Tuhan, tolong supaya kami semakin hari semakin mengenal Tuhan. Kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam kebenaran, di dalam kasih, dan memancarkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pada saat ini hamba-Mu berdoa buat saudara-saudara yang sudah mendengar renungan firman ini. Tuhan, berkatilah mereka, apapun kondisi mereka pada hari ini, bagaimanapun situasi mereka hari-hari ini. Tuhan, topanglah mereka, lindungilah mereka, jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya, dan sertailah hidup mereka dengan kuasa-Mu, dan jagailah mereka ya Tuhan, keluar masuk mereka, bentengi mereka dengan kuasa Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.